baju bekas Malaysia membanjiri Indonesia, data, dampak, dan penindakan. Pemerintah Jakarta 2025. Pemerintah Indonesia kembali menyoroti maraknya masuknya pakaian bekas impor, terutama dari Malaysia, yang mendominasi pasar gelap busana murah di berbagai daerah. Meskipun telah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, kegiatan impor pakaian bekas tetap marak dan bahkan meningkat dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan impor dan data yang janggal. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, sepanjang tahun 2022 terdapat sekitar 25.068 ton pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari 7 negara. Kami melihat dari namanya UN Comtrade Database. Ini adalah pencatatan transaksi barang ekspor impor dari seluruh dunia yang dikumpulkan menjadi dalam satu dashboard di sini, sehingga kita bisa melacak bagaimana arus keluar masuknya barang. Kodenya di sini adalah 630900. Itu spesifik bahwa barang-barang yang dia adalah pakaian bal yang isinya barang bekas, pakaian bekas begitu ya. Kemudian di sini reporters itu yang melaporkan. Jadi siapa yang ngirim? Oke, dan ini dideteksi artinya seluruh dunia ya, karena ini all ya? Ya, seluruh dunia, seluruh negara yang menyetor data ke website ini begitu. Nanti akan muncul seperti ini, data lengkapnya. Tentu pertanyaannya adalah negara mana yang kemudian paling banyak mengirimkan baju bekas mereka ke negara kita? Yang peringkat pertama dari 2020 hingga 2024 adalah Malaysia. Malaysia. Dan ini konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Ya, luar biasa. Malaysia menjadi sumber terbesar yakni 24,54 ton. Jumlah itu berarti sekitar 350.000 potong pakaian per hari beredar di pasar domestik. Namun data resmi Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan perbedaan sangat besar. Menurut BPS, impor pakaian bekas legal dari Malaysia pada 2022 hanya mencapai 1,65 ton, sehingga terdapat selisih lebih dari 24.000 ton yang diduga masuk secara ilegal melalui jalur laut dan darat yang sulit diawasi. Selisih antara data ekspor Malaysia dan data impor Indonesia menjadi indikator kuat adanya penyelundupan besar-besaran. Fenomena ini bukan hal baru. Selama 2020-2022, selisih antara ekspor Malaysia ke Indonesia dan data resmi BPS selalu mencapai puluhan ribu ton. Pemerintah menilai banjirnya pakaian bekas impor tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan karena limbah tekstil yang meningkat. Selain merusak pasar garmen lokal, pakaian bekas impor ini banyak yang tidak layak pakai dan akhirnya menjadi sampah tekstil. Kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers awal 2025. Aksi tegas pemerintah dan kronologi penindakan terbaru. Untuk menekan arus penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama TNI AL dan Kementerian Perdagangan melakukan operasi gabungan di berbagai wilayah rawan. Hasilnya cukup signifikan. Sepanjang 2024 hingga Agustus 2025, Bea Cukai mencatat 2.584 penindakan terhadap pakaian bekas ilegal, dengan total 12.888 koli barang bukti senilai 49,44 miliar. Mayoritas berasal dari Malaysia, baik melalui jalur Laut Selat Malaka maupun jalur darat Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Beberapa penindakan terbesar. 1. Operasi Balpres Tanjung Balai Kepulauan Riau, Februari 2025. Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1.500 koli pakaian bekas yang diangkut dari Port Klang, Malaysia. Barang tersebut disembunyikan di bawah muatan kelapa di kapal motor KM Harapan Jaya. Nilai estimasi barang mencapai 6 miliar. 2. Kasus Pelabuhan Sambas, Kalimantan Barat, Mei 2025. Tim gabungan Bea Cukai dan TNI AL menggagalkan 800 koli pakaian bekas asal Malaysia yang hendak diselundupkan lewat jalur kecil Sungai Sambas. Barang dibawa menggunakan 2 kapal nelayan yang dimodifikasi. Total kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan 3,2 miliar. 3. Operasi Laut Selat Malaka, Juli 2025. Sebuah kapal kayu tanpa nama membawa 2.000 karung pakaian bekas diamankan di perairan Dumai. Dalam pemeriksaan, pakaian tersebut diketahui berasal dari pelabuhan Port Klang dan akan dikirim ke pelabuhan Tikus di Sumatera Utara. Barang kini dimusnahkan sesuai aturan. Kepala DJBC Askolani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Open quote. Kami memperkuat pengawasan lintas lembaga, karena praktik penyelundupan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam industri garmen dan kesehatan masyarakat, ujarnya. Close quote.
langkah strategis ke depan. Selain penindakan, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat ekosistem daur ulang tekstil domestik, sehingga pakaian bekas dari masyarakat bisa dikelola secara legal dan ramah lingkungan. Pemerintah juga berencana memperluas pos pengawasan lintas batas di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, karena dua wilayah tersebut menjadi titik utama masuknya pakaian bekas asal Malaysia. Dampak bagi industri dan masyarakat. Masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar membuat industri tekstil lokal kesulitan bersaing. Harga pakaian impor bekas yang sangat murah menekan produksi garmen dalam negeri, terutama UMKM konveksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut Ketua API, Rosan P. Roslani, jika tren ini tidak dihentikan, maka potensi kehilangan tenaga kerja di sektor tekstil bisa mencapai lebih dari 50.000 orang dalam 2 tahun mendatang. Di sisi lain, sebagian masyarakat tetap membeli pakaian bekas karena harga terjangkau dan kualitas yang dianggap lebih baik dari produk lokal murah. Inilah tantangan pemerintah, menekan penyelundupan tanpa mematikan akses masyarakat terhadap busana terjangkau. Penutup. Dengan dominasi asal barang dari Malaysia dan jalur penyelundupan yang kian canggih, impor pakaian bekas masih menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia. Penegakan hukum dan pengawasan lintas batas terus diperketat, namun tanpa kesadaran konsumen dan dukungan industri lokal, persoalan ini bisa terus berulang. Open quote, perang melawan Balpres bukan hanya tugas bea cukai, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai konsumen untuk mencintai produk dalam negeri. Tutup Menteri Perdagangan.